Shalom. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus yang luar biasa buat setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bawa setiap pujian penyembahan kita buat Tuhan Yesus. Berikan dengan segenap hatimu, dengan ketulusan hatimu. Kita bawa setiap pujian dan penyembahan kita buat Tuhan. Mari kita berdoa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan pagi hari. Segenap jalanku, dalam segenap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau dan manis di dalam hidupku. Mau lebih lagi Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kaulah harapan kami. Kaulah harapku. Amin. Di tangan-Mu Tuhan, dalam segenap jalanku, dalam segenap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Katakan Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Lebih lagi Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti Tuhan. Kau sungguh berarti di setiap jalan. Amin. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari kita sembah Dia. Oh,
hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita minta hadiratnya Tuhan hadir di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi Tuhan, Kau sentuh setiap hati kami, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi di tempat yang maha tinggi, di tempat maha tinggi. Amin. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Seluruh bumi akan memuji Engkau, seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi tinggikan namanya. Oh, kemuliaan di tempat yang maha tinggi, di tempat Kau melihat setiap hati kami yang tulus. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, oh datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Seluruh bumi akan memuji Engkau, seluruh bumi penuh kemuliaan. Lebih lagi dengan iman, seluruh bumi penuh kemuliaan. Lebih lagi seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau dahsyat dan besar Tuhan atas kami. Kami mau lebih lagi memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan mau lebih lagi memuji dan meninggikan Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan tak pernah habis-habisnya buat setiap hidup kita. Amin. Yeay. Katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatas. Amin. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setianya Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Katakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Amin. Jiwaku memuji, mulut kami Tuhan, mulutku bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan
dahsyat buat setiap hidup kami. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setianya Tuhan Yesus, kasih setiamu besar selamanya. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia besar, amin. Anugerahnya sungguh besar buat setiap hidup kita. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Dia tidak pandang Bapak Ibu Saudara dari suku mana, asal kita memuji nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, mari melompat bagi nama Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Katakan, tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Katakan, ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Katakan, bila hatimu seperti hatiku, amin. Engkaulah saudara dan saudariku. Mari melompat bagi Tuhan, katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kami cinta Kau selama-lamanya Tuhan Yesus. Katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal berdiri, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Mari berikan hatimu, bila hatiku seperti hatimu, Engkaulah saudara dan saudariku. Mari melompat bagi Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kami bersaudara Tuhan dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Katakan, ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Kami cinta Engkau Tuhan, dan kami cinta sesama kami. Haleluya. Pujian dan penyembahan yang luar biasa buat Tuhan Yesus.
Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita. Kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu, siapkan persembahannya. Kami persiapkan di bawah ini nomor rekening atas gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mentransfer, bisa ada di bawah ini. Yang percaya persembahan Bapak Ibu Saudara berguna bagi gereja kami, berguna bagi seluruh umat Indonesia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami akan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, hidup kami diberkati di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Katakan selama-lamanya, selama-lamanya. Sekali lagi, selama-lamanya, selamanya. Haleluya. Kau selamanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara semua, mari siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau dengar suara Tuhan lewat firman Tuhan. Mari siapkan Bapak Ibu Saudara, siapkan hati, siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber penolong kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah untuk mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Dia sungguh baik. Dia teramat baik buat kita semua. Banyak mujizat, banyak pengorbanannya Tuhan Yesus yang tidak terpikirkan atas hidup kita. Dan buat kita bangga, kita punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Aku mengasihi lebih dari segala. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku.
tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kembali katakan, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan. Kau yang berikan kekuatan Tuhan. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Amin. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindungan. Kaulah menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Kami kuat semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mampu sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kaulah menara Tuhan, Kau menara dan perisai. Kau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang berjudul Allah menjelajah bumi melihat siapa yang berakal budi mencari Allah. Sekali lagi, Allah menjelajah bumi melihat siapa yang berakal budi mencari Allah. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, urapi hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu sehingga firman Tuhan disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi berkati seluruh pemirsa ya Tuhan Yesus. Roh Kudus menolongnya dan biarlah firman ini menjadi kehidupan bagi setiap pemirsa yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Mazmur 53 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia.
untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Bahwa Allah melihat, menjelajah dunia ini. Pandangan Allah tembus segalanya, tidak dibatasi oleh dinding, tidak dibatasi oleh ruang, dan tidak dibatasi apapun. Oleh karena itu hari ini Tuhan tahu kondisi kita bagaimana, dalam keadaan senang, susah, sakit, atau bagaimana. Tuhan menginginkan kita mencari Allah. Mencari Allah, mencari adalah kata kerja. Artinya ada usaha, ada upaya, ada kerinduan. Dan setelah mencari, berusaha untuk berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah. Perjumpaan kita dengan Allah secara umum sewaktu kita melakukan doa, pujian, penyembahan, ibadah. Dan sewaktu kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menjadi berkat bagi banyak orang di muka bumi ini secara umum. Tetapi Tuhan juga menginginkan perjumpaan kita secara khusus, di mana Tuhan menyampaikan pesan-pesannya kepada umat manusia. Oleh karena itu, bicara soal perjumpaan dengan Tuhan tidak usah menjadi polemik, tidak usah menjadi perdebatan. Sebab jikalau manusia tidak mau berjumpa dengan Allah, maka dalam pembahasan firman Tuhan selanjutnya, keledai pun dipakai Tuhan untuk berbicara kepada manusia. Karena manusia menutup hatinya. Bila menutup hatinya, keledai yang berbicara. Tuhan berbicara kepada keledai dan keledai berbicara kepada Bileam. Kenapa kita harus mencari Allah? Karena Allah sudah begitu besar kasihnya akan dunia ini. Diutus Tuhan Yesus ke dunia ini. Ya, untuk menyapa kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa kita, ya, menyelamatkan umat manusia dari belenggu setan, di mana setan membelenggu manusia. Yesus datang ke dunia dilepaskan, ya, dilepaskan dari dosa kita. Dia mati di kayu salib, mati, dikuburkan dan bangkit kembali, hanya untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita harus merespon kasih Allah. Kita harus mencari Allah. Ada kerinduan dari hati kita mencari Allah. Kita baca rujukannya dari Yohanes 3, 16, 18, dan 21. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jelas firman ini, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengutus Tuhan Yesus ke dunia ini, diutus. Dan sampai ke dunia ini, ada bukti-bukti sejarah di mana dia lahir, di mana dia disalibkan, di mana dikuburkan, di mana bangkit, di mana dia naik ke surga. Ya, ada bukti sejarah sampai hari ini tempat itu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, yang membinasakan iblis dan setan. Tapi Tuhan menariknya supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekal sampai selama-lamanya, forever and ever, sampai ke surga. Luar biasa upah kita dari Tuhan Yesus. Barang siapa tidak percaya, ia dihukum. Ya, tidak percaya kepada Allah dihukum. Karena tidak percaya kepada terang, ya, kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Dia akan dihukum. Ya. Dan terang atau Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Ya, dia telah datang ke dunia ini. Ya. Sebab barang siapa berbuat jahat,
membenci terang, ya. Orang yang berbuat jahat membenci Allah. Itu jelas. Hingga di dunia ini hanya dua barisan, barisan Allah dan barisan setan, ya. Semua kebaikan berasal dari Allah. Semua kejahatan itu diajarkan oleh setan, ya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari jargon itu. Luar biasa. Supaya nyata bahwa perbuatan-perbuatan kita itu dilakukan di dalam Allah. Ada 4 poin penting dalam khotbah ini. Pesan yang memberkati kita. Kalau kita kembali pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur 53:2. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia. Untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Titik terangnya, fokusnya adalah adakah orang yang mencari Allah? Atau orang sudah mencari dunia saja, tidak berpikir kepada Allah, tidak ada kerinduan lagi. Allah menjelajah, melihat semua. Jadi apa yang kita lakukan? Itu Tuhan tahu. Apa hati-hati kita Tuhan tahu? Adakah kerinduan kita kepada Allah Tuhan tahu? Jelas Tuhan tahu. Ya. Jelas Tuhan tahu. Poin pertama adalah di dalam bacaan tadi bahwa orang yang mencari Allah adalah orang yang berakal budi, orang bijak, orang cerdas. Orang yang mencari Allah itu adalah orang-orang cerdas, orang-orang yang luar biasa. Ya. Seorang bodoh tidak akan mencari Allah. Ya, dia akan mencari dunia. Orang yang bijaklah mencari Allah. Kenapa? Karena orang bijak tahu Allah itu sumber segala sumber. Kita tahu bahwa Allah itu sumber segala sumber. Apapun itu. Allah adalah sumbernya. Makanya orang-orang bijak saja yang tahu sumber segala sumber. Ya. Orang-orang sukses biasanya tahu sumber. Sumber itu di mana? Apakah itu sumber ekonomi? Apakah itu sumber produksi? Dia tahu. Ya, orang-orang bijak. Ya. Kalau kita mau mencari Allah, kita harus ada usaha, harus ada kerinduan, ya, ada action. Itu sebabnya ada orang yang masuk kebaktian, pulang biasa-biasa saja, tidak berjumpa dengan Allah. Tetapi ada orang yang datang kebaktian luar biasa, diurapi Tuhan, mendapat berkat dari Tuhan. Kenapa? Ada perjumpaan dengan Tuhan. Itu soal usaha kita, soal upaya kita, soal kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kalau orang-orang mencari Tuhan itu bisa dilihat dari caranya, ya, dari apa yang ada di tangannya, apa yang ada di tangan kita. Di tangan saya sekarang ini handphone, ya, tab, ya, di tangan saya. Apakah kita mencari Tuhan dengan apa yang ada di tangan kita, apa yang ada di handphone kita? Ya, semuanya ada di handphone kita. Apakah kita mencari Allah melalui handphone kita, melalui khotbah yang ada di handphone ini, melalui pujian, melalui firman Tuhan? Apakah kita mencari itu? Yang di tangan kita saat ini. Semua orang memegang handphone. Apakah kita mencari Tuhan lewat apa yang di tangan kita? Juga selain handphone. Itu ciri utama orang-orang yang mencari Allah. Ya. Artinya yang di tangan kita itu kita gunakan untuk mencari Tuhan. Kemudian untuk mencari Tuhan itu melalui doa pujian, penyembahan yang selalu kita lakukan kepada Tuhan. Lewat ibadah, lewat perbuatan baik, segalanya. Itu dalam upaya mencari Tuhan. Bekerja yang baik dalam upaya mencari Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang mencari Allah akan berjumpa dengan Allah. Akan berjumpa dengan Allah. Sebab kalau kita tidak berjumpa dengan Allah, apa yang mau kita sampaikan? Apa yang mau kita alami? Karena kita berjumpa dengan orang, maka ada sesuatu kebaikan.
Selalu dikatakan setiap perjumpaan ada kebaikan, ya. Setiap silaturahim ada kebaikan dengan manusia, apalagi dengan Allah, ya. Dan di bilik hati setiap manusia, siapapun itu di dunia ini, ada satu tempat ruang yang disiapkan Allah untuk tempatnya Allah, tempatnya Tuhan di hati ini. Itu pasti. Kenapa? Sewaktu Adam diciptakan dari tanah oleh tangan Allah itu sendiri dan dihembuskan napas kehidupan kepada Adam, maka turun-temurun ada ruang di mana tempat Tuhan di hati manusia. Persoalannya ruang itu tidak dikasih manusia untuk Tuhan, tapi dikasih yang lain. Makanya firman Tuhan menjangkau kita hari ini. Tuhan melihat menjelajah seluruh bumi ini, semua manusia. Apakah dia mencari Allah? Jelas. Kalau kita mencari Allah, maka kita akan berjumpa dengan Allah. Kalau tidak mau kita berjumpa dengan Allah, maka Tuhan memakai keledai. Ya, keledai. Di dalam Alkitab dituliskan kisah Bileam dan Balak Raja Moab. Bileam adalah hamba Tuhan. Balak adalah Raja Moab, penyembah berhala. Ya, sewaktu bangsa yang udah rapi Tuhan itu sudah mau masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, sudah dekat Sungai Yordan, 1-2 kerajaan sudah ditaklukkan oleh bangsa yang pilihan Allah mau masuk ke Kanaan. Maka Bileam Raja Moab tahu, oh mereka kuat sekali. Maka utusan Raja Moab datang kepada Bileam. Karena Bileam adalah orang yang berwibawa yang dipakai Tuhan. Dengan satu pesan, kutukilah bangsa itu. Padahal bangsa itu bangsa yang akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dengan utusan datang, kutukilah bangsa itu. Maka Bileam mengambil keledainya yang dipakai selama hidupnya itu, dicatat firman Tuhan, dengan pengawalnya, lalu berjalan. Sewaktu keledai itu berjalan, keledai itu memutar, tidak mau berjalan. Cari jalan yang lain. Karena keledai itu dicatat di firman Tuhan melihat malaikat Tuhan ada di depan, menghunus pedang. Bileam tidak melihat, tapi keledai melihat. Lalu keledai itu lari ke ladang. Dia pukul. Lalu masuk di jalan yang sempit, dijepitkan kakinya Bileam ke tembok, ke tanah itu. Lalu marahnya Bileam. Karena di situ keledai melihat ada malaikat Tuhan. Lalu ketiga kalinya keledai itu masuk ke jalan yang sempit sekali, tidak ada lagi pilihan. Lalu keledai itu tiarap. Lalu malaikat Tuhan berbicara kepada keledai itu. Keledai berbicara seperti ini. Tuanku berbuat apa kepada aku? Bileam, ini keledai yang ngomong. Karena Tuhan memakai apa saja bisa. Ya. Kalau manusia tidak mau berjumpa dengan Tuhan, keledai dipakai. Padahal Bileam hamba Tuhan. Apa yang kau perbuat ini kepada saya? Kata keledai. Kaget itu Bileam. Ya. Lalu keledai itu mengatakan, akulah yang kau pakai selama berjalan kemana. Pernahkah aku berbuat demikian? Kata keledai. Berbicara seperti manusia. Bagi Tuhan tidak ada banyak cara. Ya kan? Jangan kita buat logika kita membahas itu. Ya, tidak mampu logika kita membahas kemampuan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Lalu terbukalah mata Bileam. Malaikat membuka mata Bileam. Lalu dilihat malaikat Tuhan ada di situ menghunus pedang. Karena Bileam mau mengutuki bangsa pilihan Tuhan. Tuhan tidak mau. Ya. Lalu Bileam sujud. Minta salah, minta ampun. Tetapi malaikat Tuhan mengatakan, teruskan. Ya, teruskan perjalananmu. Lalu bertemulah dia dengan Raja Moab, Balak. Bileam mengatakan begini
buat mesbah, persiapkan 7 lembu dan 7 domba untuk dipersembahkan, dibuat oleh Raja Balak dengan maksud supaya Bileam mengutuki bangsa itu, tidak memberkati bangsa itu. Oke, di sini mesbah, Bileam ke sebelah sana mendengarkan suara Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan kepada Bileam? Dalam Bilangan 23:8 dikatakan, ya, setelah berjumpa balik dengan Balak, apa pesannya Bileam gitu? Dikatakan, bagaimanakah aku menyerapa yang tidak diserapa Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Balak mau mengatakan, menyogok atau apapun namanya supaya Bileam mengutuki bangsa itu. Tetapi dikatakan, bagaimanakah aku menyerapa yang tidak diserapa Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Lalu Balak tidak habis akal. Ya, ingat Balak penyembah berhala. Oke, kita buat lagi kedua kali. Siapkan mesbah. Oke, siapkan. Lalu Bileam ke sebelah sana. Sudah melihat perkemahan bangsa yang diurapi Tuhan itu. Setelah itu, apa katanya kepadamu, kata Balak. Bileam berkata begini dalam Bilangan 23:19-20. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Itu yang disampaikan Tuhan kepada Bileam. Dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Artinya apa? Sekali Tuhan berjanji memberkati, selamanya diberkati. Turun-temurun diberkati, kecuali kita ingkar. Ya. Sekali Tuhan berjanji, janji itu ya dan amin, tepat. Apapun tidak bisa menghalangi itu. Biar disogok Bileam tidak bisa. Karena Tuhan sudah berjanji memberkati umatnya. Ketiga kali, oke, kita buat lagi mesbah ketiga kali. Ketiga kali. Lalu Bileam ke sebelah sana. Setelah itu ditanya, Bileam, apa yang dikatakan Tuhan? Dalam Bilangan 24:13 dikatakan, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas, ya, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Artinya, Bileam mendengarkan suara Tuhan. Ya. Tidak bisa disogok bahwa kebaikan itu dari Tuhan tetap menjadi kebaikan. Janji itu akan diberkati. Dalam kisah ini, Bileam berjumpa dengan Tuhan. Awalnya tidak berjumpa, tapi keledai yang dipakai. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada alasan manusia untuk tidak mencari Allah. Tidak ada alasannya. Ya. Karena banyak metode Allah, metode Tuhan untuk berjumpa dan bagaimana menyampaikan pesannya. Yang ketiga, apa yang menjadi upah kita? Apa yang menjadi upaya kita untuk berjumpa dengan Allah? Apa yang harus kita lakukan untuk berjumpa dengan Allah? Ya, kalau di dalam Matius 5 ayat 8, Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan bertemu Allah. Kesucian hati kita, ya, untuk bertemu dengan Allah. Kemudian kita harus percaya, ya, bahwa kita harus berjumpa dengan Allah. Yohanes 11 ayat 40 dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau kita percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Percaya. Dan kita harus membuka hati kita untuk boleh berjumpa dengan Tuhan. Dalam segala situasi, kita membuka hati kita supaya kita berjumpa dengan Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 3-4 dikatakan,
Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Hati orang bisa dibutakan ilah zaman. Ya, ilah zaman itu ya prakarsa daripada setan. Dibutakan supaya tidak percaya kepada Allah, supaya tidak percaya kepada Injil. Ya, Injil itu adalah kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Firman itu adalah kemuliaan dan gambaran Allah itu sendiri. Bahwa Tuhan membedakan orang yang benar dan orang yang fasik, ya. Orang yang mencari Tuhan dan dibenarkan Tuhan, Tuhan membedakannya, orang benar dan orang fasik. Malaikat 3:18 dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tentu ada perbedaan orang benar dan orang fasik, ya. Orang benar itu mengikut Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita sampai ke surga. Orang fasik itu soal sukses, soal apa, boleh-boleh saja, ya, di dunia ini, tetapi tidak akan masuk surga. Tuhan membuat perbedaan itu, ya. Oleh karena itu, kesungguhan kita mencari Allah, kesungguhan kita beribadah kepada Tuhan harus menjadi gaya hidup dan sikap hidup kita. Kemudian orang-orang yang mencari Allah itu upahnya adalah surga, ya. Surga. Wahyu 21 ayat 22 sampai 23 dikatakan, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Nanti di surga maksudnya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu, Yesus maksudnya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Luar biasa. Artinya, orang-orang yang mencari Allah, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang berjumpa kepada Tuhan, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, surga upah kita yang disediakan Allah bagi kita. Kita katakan amin untuk itu. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa mata Allah menjelajah bumi ini, menjelajah semua bumi ini. Tidak ada satu ruang kosong pun yang tidak dilihatnya, ya. Sebagai kesimpulan daripada firman ini, orang yang mencari Allah adalah orang yang berakal budi dan mengetahui Allah sumber segala sumber. Oleh karena itu harus ada kehausan, ada kerinduan untuk mencari Allah, berjumpa dengan Allah. Dan apa yang di tangan kita, apa yang kita miliki, kita gunakan untuk mencari Allah, beribadah kepada Tuhan. Dan termasuk doa, pujian, penyembahan yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Yang kedua, kita mencari Allah dan berjumpa dengan Allah. Kalau manusia tidak mau berjumpa dengan Allah, maka apa saja bisa dipakai Tuhan untuk berjumpa, berbicara kepada manusia, termasuk keledai. Oleh karena itu, kita buka hati kita dan berjumpa dengan Allah. Yang ketiga, apa upaya kita untuk berjumpa dengan Allah? Pertama, kesucian hati kita, Matius 5:8, percaya kepada Tuhan dan membuka hati kita. Dan yang keempat, berkat perjumpaan dengan Tuhan adalah Tuhan akan membedakan orang percaya dan orang tidak percaya, membedakan orang benar dan orang fasik. Dan bonusnya berkat jasmani dan rohani. Dan disediakan Tuhan bagi kita surga yang kekal. Inilah menjadi kesukaan kita mengikut Tuhan, dan inilah menjadi kegembiraan kita mengikut Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan, berkati firman ini menjadi kekuatan, menjadi kehidupan bagi kami semua ya Tuhan. Lawat umat-umat-Mu Tuhan,
Berkati umat-umat-Mu di rumah-rumah, di pelayanan, di pekerjaan, usaha bisnis. Engkau berkati Tuhan. Dan segala upaya kami untuk mencari Tuhan, kiranya berkenan Tuhan untuk kami jumpai ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa Roh Kudus senantiasa menyala-nyala, Roh Kudus senantiasa memenuhi umat-umat-Mu, sehingga kami tetap bersuka cita, memuji, menyembah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh umat-umat-Mu, kami serahkan seluruh umat-umat-Mu di dalam pengasihan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menjagai, Engkau yang menghimpun ya Tuhan. Kami berdoa, hentikan COVID ini ya Tuhan. Hentikan COVID ini ya Bapa. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Lawat yang berkekurangan ya Tuhan. Cukupkan mereka. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Allah. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini sampai selama-lamanya. Orang-orang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya.